Dalam teks kuno yang telah lama tersembunyi, ada sebuah kisah tentang malaikat-malaikat yang turun ke bumi, bukan untuk membawa wahyu, tetapi untuk mengawasi umat manusia. Mereka dikenal sebagai The Watchers, penjaga langit yang ditugaskan untuk memastikan keseimbangan dunia. Namun, apa yang terjadi ketika para pengawas itu sendiri tergoda dan jatuh cinta dengan dunia yang mereka pantau? Siapakah sebenarnya The Watchers? Mengapa mereka diutus ke dunia untuk mengawasi manusia? Dan yang lebih penting, apa yang membuat mereka melanggar perintah Tuhan? The Watchers atau para pengamat adalah sekelompok malaikat yang muncul dalam kitab Enoch, khususnya Wan Enoch. Mereka merupakan entitas surgawi yang diutus oleh Tuhan untuk mengawasi manusia di bumi. Namun tergoda oleh kecantikan perempuan manusia, mereka pun memberontak dan turun ke bumi, serta mengabaikan tugas mereka. Kejatuhan mereka menghasilkan keturunan yang disebut Nephilim, yaitu ras raksasa yang menyebabkan kehancuran di dunia. Sampai akhirnya Tuhan murka dan menghukum mereka semuanya. Kitab Watchers. Kitab Watchers adalah bagian pertama dari The Book of Enoch yang terdiri dari 36 bab. Bagian ini dianggap sebagai salah satu tulisan apokaliptik tertua dan membahas kisah malaikat Watchers yang turun ke bumi, melanggar perintah Tuhan, dan akhirnya dihukum karena pemberontakan mereka. Salah satu kisah paling terkenal dalam kitab Enoch adalah tentang para malaikat Watchers yang turun ke bumi dan melanggar hukum Tuhan. Mereka disebut Watchers, penjaga, karena tugas mereka adalah mengawasi umat manusia dari surga. Namun, godaan duniawi membuat mereka menyimpang dari tugas suci mereka. Dalam Enoch, para malaikat yang disebut sebagai anak-anak surga melihat keindahan wanita manusia dan mulai menginginkan mereka sebagai istri, meskipun hal ini melanggar hukum Tuhan. Malaikat sebagai makhluk abadi dengan kekuatan yang besar seharusnya nggak menikahi manusia, karena keturunan mereka yang nantinya disebut sebagai Nephilim akan menjadi makhluk yang sangat kuat dan berbahaya. Tuhan telah menetapkan batasan antara alam surgawi dan dunia manusia, tetapi para Watchers mengabaikan aturan tersebut. Sebelum para malaikat menikahi para manusia, malaikat-malaikat ini berkumpul di Gunung Hermon, tempat mereka bersumpah untuk turun ke bumi bersama dan mengambil wanita manusia sebagai istri mereka, seperti yang disebutkan dalam Enoch. Mereka bersumpah bahwa untuk memastikan tidak ada yang mundur dari rencana ini, Semjaza, pemimpin mereka, membujuk 199 malaikat lainnya untuk ikut serta dalam pemberontakan ini. Semjaza adalah malaikat yang sangat berkuasa di surga, tetapi ia merasa bahwa aturan Tuhan terlalu membatasi mereka. Dan dengan penuh kesadaran, ia memilih melanggar hukum Tuhan untuk memenuhi keinginannya terhadap dunia manusia. Setelah para malaikat Watchers turun ke bumi dan menikahi manusia, mereka melahirkan Nephilim, makhluk raksasa yang rakus dan haus akan darah. Kehadiran mereka menciptakan kekacauan besar di dunia. Nephilim adalah keturunan dari hubungan terlarang antara malaikat dan manusia yang memiliki tubuh raksasa, kekuatan luar biasa, dan sifat yang kejam. Mereka melahap makanan manusia, dan ketika makanan tidak tercukupi, mereka mulai memangsa manusia. Bahkan mereka saling membunuh satu sama lain, sehingga menciptakan dunia yang penuh dengan kekerasan dan dosa. Nama Nephilim yang dalam bahasa Ibrani berarti yang jatuh atau yang menjatuhkan, mencerminkan asal-usul dosa besar Watchers dan kehancuran yang mereka bawa ke dunia.
tidak hanya melahirkan Nephilim, The Watchers juga mengajarkan ilmu terlarang kepada manusia. Ilmu ini membuat manusia semakin jauh dari Tuhan, menciptakan kehancuran, peperangan, dan dosa di seluruh dunia. Azazel mengajarkan manusia cara membuat pedang, tombak, perisai, baju besi, serta perhiasan dari logam berharga seperti emas, perak, dan batu berharga. Senjata ini memicu perang dan kekerasan, sementara perhiasan membawa kesombongan, keserakahan, dan obsesi terhadap kekayaan. Akibatnya, dunia dipenuhi dengan peperangan, kesenjangan sosial, dan penyembahan terhadap harta duniawi. Semjaza, pemimpin para Watchers, memperkenalkan ilmu perbintangan dan mantra. Ia mengajarkan manusia cara menggunakan sihir hitam, melakukan ritual pemanggilan roh, dan menyembah setan. Selain itu, ilmu perbintangan berkembang menjadi astrologi dan ramalan yang membuat manusia lebih percaya pada kekuatan nasib yang ditentukan oleh bintang daripada kehendak Tuhan. Akibatnya, manusia mulai melakukan praktik sihir dan pemujaan roh jahat, menggantikan iman kepada Tuhan dengan ritual dosa. Ramalan dan astrologi yang diajarkan oleh Barakijal menambah kesesatan manusia, membuat mereka percaya bahwa nasib dapat dikendalikan oleh bintang, angka, dan tanda alam, bukan oleh Tuhan. Ilmu ini juga mendorong manusia untuk menyembah benda langit seperti bintang dan bulan sebagai dewa, sehingga kepercayaan pada Tuhan mulai terkikis. Selain Azazel, Semjaza, dan Barakijal, Watchers lainnya juga memberikan ilmu terlarang. Kokabel mengajarkan tentang konstelasi bintang dan kalender. Nemue memperkenalkan cara menulis dan menggunakan tinta, sementara Kasdija mengajarkan ilmu gaib dan sihir jahat. Semua ajaran ini semakin menjauhkan manusia dari Tuhan dan menciptakan dunia yang penuh dosa dan kehancuran. Setelah Watchers melanggar perintah Tuhan dengan turun ke bumi, menikahi wanita manusia, mengajarkan ilmu terlarang, dan melahirkan ras raksasa Nephilim yang membawa kehancuran, Tuhan kemudian mengirim Enoch untuk menyampaikan pesan penghukuman kepada mereka. Enoch yang dikenal sebagai manusia benar yang berjalan bersama Tuhan, diperintahkan untuk menyampaikan keputusan Tuhan bahwa para Watchers akan dihukum. Ketika Enoch menyampaikan pesan Tuhan, para Watchers gemetar ketakutan, menyadari kesalahan besar yang telah mereka perbuat. Mereka menangis dan memohon agar Enoch berdoa kepada Tuhan untuk memberikan belas kasihan dan mengampuni dosa mereka. Namun, Tuhan menolak permohonan mereka. Tuhan menegaskan bahwa tidak ada pengampunan bagi para malaikat yang telah mengetahui rahasia surga, tetapi tetap melanggar hukumnya. Berbeda dengan manusia yang masih bisa bertobat, para Watchers tidak diberi kesempatan untuk kembali ke surga. Dalam pesan penghukuman ini, Tuhan menetapkan bahwa Azazel, salah satu pemimpin The Watchers, akan menerima hukuman paling berat. Azazel dianggap bertanggung jawab atas banyak kejahatan di dunia, karena ia mengajarkan manusia cara membuat senjata. Ia dikurung di padang gurun Dudael, di tempat yang gelap dan berbatu, hingga hari kiamat. Para Watchers lainnya juga akan diikat dan dikurung dalam kegelapan di bawah bumi hingga hari penghakiman, sebagai konsekuensi atas pelanggaran mereka. Selain itu, keturunan mereka, Nephilim, akan dihancurkan oleh bencana besar yang dikaitkan dengan kisah air bah zaman Nuh. Nephilim yang telah memenuhi dunia dengan kekerasan dan dosa menjadi simbol kejahatan yang harus disingkirkan untuk membersihkan dunia. Untuk melaksanakan hukuman atas semua kejahatan yang disebabkan oleh para Watchers dan Nephilim, Tuhan mengutus 4 malaikat agung, Mikael, Rafael, Gabriel, dan Uriel. Mikael menangkap Semjaza dan pemimpin Watchers lainnya, mengurung mereka di Tartarus, jurang gelap di bawah bumi, di mana mereka akan tinggal hingga 70 generasi berlalu dan dihukum selamanya di api kekal.
Rafael menangkap Azazel, sementara Gabriel diberikan tugas untuk menghancurkan Nephilim. Juriel memberi peringatan kepada Nuh tentang datangnya air bah yang ditetapkan sebagai bencana besar untuk memusnahkan kejahatan yang telah memenuhi dunia. Namun, roh-roh Nephilim yang tidak bisa masuk ke surga maupun neraka karena asal-usul mereka yang campuran tetap tinggal di bumi. Dalam Inokh, roh-roh ini digambarkan menjadi roh jahat yang menggoda dan mencelakai manusia yang dianggap sebagai asal-usul kepercayaan tentang setan dan roh jahat. Dalam pesan penghakimannya, Tuhan menyatakan bahwa para Watchers akan dikurung di bawah bumi hingga hari penghakiman. Mereka akan menyaksikan anak-anak mereka, Nephilim, dihancurkan dalam bencana besar. Setelah penghakiman akhir, para Watchers akan dilemparkan ke dalam api kekal untuk menderita abadi. Tuhan menegaskan bahwa mereka tidak akan pernah bisa kembali ke surga karena telah mencemari diri mereka dengan dosa besar. Sebagai perintah terakhir, Tuhan meminta Enokh untuk mencatat semua wahyu yang diterimanya dalam kitab-kitab. Enokh kemudian menuliskan semua yang ia lihat dan dengar, agar manusia mengetahui nasib para Watchers dan penghakiman yang akan datang. Dalam kitab Enokh, salah satu bagian paling mendalam adalah perjalanan Enokh ke alam surgawi. Dalam penglihatan yang diberikan oleh Tuhan, Enokh diangkat ke langit oleh malaikat, melintasi dimensi yang tidak dapat dijangkau manusia biasa. Enokh merasakan awan dan angin menerbangkannya, sementara bintang-bintang bergerak dan berkumpul di sekelilingnya seolah-olah menyambut kehadirannya di dunia ilahi. Perjalanan ini menunjukkan bahwa Enokh dipilih untuk melihat misteri yang tersembunyi dari dunia manusia. Di surga, Enokh melihat tahta Tuhan yang digambarkan sebagai lautan api yang menyala-nyala, dikelilingi ribuan malaikat yang berjaga. Cahaya dari tahta itu begitu menyilaukan hingga tidak ada makhluk yang dapat melihat wajah Tuhan secara langsung. Dalam visinya, Enokh juga bertemu 4 malaikat agung, Mikael, Gabriel, Rafael, dan Uriel. Mikael adalah pemimpin bala tentara surgawi dan pelindung orang benar. Gabriel bertugas menyampaikan wahyu dan pesan ilahi. Rafael adalah penyembuh yang menjaga keseimbangan alam semesta, sementara Uriel menjadi pengawas dunia dan pembimbing jiwa-jiwa manusia. Enokh juga diperlihatkan surga dan neraka. Ia menyaksikan surga sebagai tempat bagi orang-orang benar, penuh kedamaian dan kemuliaan Tuhan. Sebaliknya, ia juga melihat neraka, tempat jiwa-jiwa pendosa dihukum. Enokh menggambarkan neraka sebagai tempat mengerikan yang dipenuhi api abadi, di mana jiwa-jiwa dihukum akibat dosa mereka. Penglihatan ini menegaskan bahwa neraka adalah tempat keadilan Tuhan, di mana semua yang menolaknya akan menerima balasan yang setimpal. Selama perjalanannya, Tuhan mengungkapkan rahasia alam semesta kepada Enokh. Ia diberikan pemahaman tentang hukum kosmik, termasuk pergerakan matahari, bulan, dan bintang-bintang, serta bagaimana tatanan ilahi mengatur keseimbangan di alam semesta. Enokh juga diajarkan tentang hukum moral dan nasib akhir dunia, menunjukkan bahwa segala sesuatu yang diciptakan Tuhan memiliki keteraturan dan tujuan yang jelas.